Gimana sih? Nikah itu harus nerima apa adanya, bukan ada apanya. Apa sih? Pagi-pagi marah-marah bukannya harus bersyukur. Ini nih, saya tuh paling kesal sama orang yang menikah itu kayaknya nggak belajar sebelum menikah tuh. Masa baru nikah, tiba-tiba udah mau cerai? Ini nggak bisa begitu. Nikah itu adalah ibadah paling lama, tahu? Ini pasti karena faktor orang ketiga. Atau karena ketidakjujuran, atau bisa jadi KDRT nih. Bisa jadi sih. Mungkin kurang getaran. Kenapa sih? Aku kan ikut bergetar. Kurang getaran. Oh, mungkin karena sudah berkurang getaran-getarannya. Hari ini kita bahas aja. Temanya bagus banget kalau kita bahas tentang getaran cintaku berkurang. Wah, sebentar. Saya panggil guru-guru kita yang lain pada kemana ini? Mana sih? Ya Allah. Ustaz Syam. Ustaz Ulung. Ustaz Ulung. Udah mau mulai. Kita mau mulai sudah, ya Allah. Gimana kalau kita duduk dulu semuanya? Ayo. Masya Allah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islam itu indah ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang tema yang luar biasa. Temanya adalah getaran cintaku berkurang. Waduh. Nah, namun sebelum kita mulai, ini ada yang baru nih di Islam itu indah. Baru pertama kali kita akan membacakan dulu ada berita-berita viral yang ada di Islam itu indah nih. Apa yang beredar sekarang? Yang pertama, saya akan membacakan ada pembunuh anak pulang ngaji di Cimahi. Waduh, ini identitas nih, motifnya hingga kronologinya ada di sini semua nih. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan anak perempuan sepulang mengaji di Cimahi, Jawa Barat. Ya, pelaku ditangkap beberapa saat usai polisi mengungkap sosok pelaku tersebut. Nauzubillah. Ketahuilah. Barang siapa yang menghilangkan nyawa seseorang, maka bukan hanya bertanggung jawab kepada di dunia, tapi bertanggung jawab akan di akhirat. Karena pemilik orang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika kita membunuh seseorang, satu nyawa, sama saja engkau membunuh seluruh manusia. Karena keterikatan, mohon maaf, ini hati-hati loh. Hati-hati. Karena yang punya hak atas nyawa manusia itu adalah pemiliknya adalah Allah. Maka ketika dia membunuh sosok manusia yang pemiliknya adalah Allah, maka dia harus bertanggung jawab kepada pemiliknya. Siapa itu? Bertanggung jawab kepada Allah. Maka ini dosanya sangat besar. Maka digolongkan dosa-dosa besar adalah dosa ketika dia membunuh. Hati-hati. Jangan pernah menyakiti, melukai, apalagi mengambil hak orang. Ini ketiga-tiganya sudah diambil semua ini. Tidak, menyakiti aja nggak boleh, melukai aja tidak boleh, apalagi mengambil hak. Ini mengambil nyawa. Astagfirullahaladzim. Ini makanya ya, buat jamaah Islam itu indah, ini kita harus benar-benar memperhatikan banget anak-anak kita, keselamatannya. Pergi ngaji, pulang ngaji, pergi kerja, pulang kerja. Itu harus diperhatiin, kalau perlu diantar jemput deh. Nih, kita masuk lagi ke berita yang berikutnya nih. Ada artikel juga ya, yang kemarin sempat rame banget nih, bahkan di sosial media. Wanita bercadar bawa pistol coba terobos Istana Negara. Nah, ini seorang wanita bercadar sambil membawa pistol diduga menerobos Istana Negara, Jakarta Pusat. Wanita tersebut akhirnya diserahkan kepada polisi setelah diamankan pas pampres. Ini kadang-kadang kalau kita ngeliat kayak gini tuh kita emosi gitu loh. Jangankan dia pakai cadar gitu. Bener. Dia membawa nama Islam gitu ya kan, pakai hijab yang syar'i gitu loh. Jadi bukan masalah pakaiannya di sini. Jangankan istana, rumah orang aja kita mesti berhati-hati gitu ketika menerima tamu kalau ada orang asing yang datang. Apalagi ini adalah menyangkut sebuah negara, subhanallah. Bukan masalah pakaiannya, sekali lagi. Siapapun itu bisa kita waspadai. Atau di awal kita mungkin mencurigai, apalagi kita tidak mengenal seseorang. Jadi ternyata bukan pakaiannya yang membuat dia dicurigai, tapi karena membawa pistol yang pertama. Yang kedua menerobos, subhanallah. Jadi menerobos ini kan siapapun pasti tidak suka untuk diterobos. Bukankah dalam Islam ada adab-adabnya ketika bertamu? Mungkin mengabari sebelumnya, kemudian yang kedua mengetuk pintu. Kalau yang namanya terobos sudah jelas salah. Namun ada adabnya juga. Kalau mungkin diberitakan atau disampaikan, jangan mengangkat cadarnya gitu. Ya kan seakan-akan Islam banget gitu, subhanallah. Bawa pistol lagi. Ya ini maksudnya Allah. perempuan lagi. Subhanallah. Ini kita juga sebagai muslim ini harus pinter, jangan mau
kita tuh dijadikan alat gitu loh. Iya. Iya kan? Ini kan pasti kan ada dinyuruh kalau kayak gitu Ustaz Syam. Betul, Nggak dan mungkin dia harus sendiri diperiksa. beli pistol dari mana? Iya kan? Pistol Allahu mahal Akbar, loh. Allahu Akbar. Auzubillah min zalik. Benar. Nah, ini terima kasih banyak Ustaz Syam, Ustaz Maulana ya atas komentarnya tadi terhadap artikel yang sedang heboh kemarin ini. Nah, sekarang kita lanjut buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Kita lanjut lagi ya tentang tema kita pagi hari ini, biar jamaah juga yang di rumah ini yang mungkin sudah menikah puluhan tahun, getaran-getaran cinta itu bisa muncul kembali. Asik. Hari ini langsung kita bahas bersama guru-guru kita dengan tema Getaran Cintaku Berkurang. Woi, tapi sebelumnya saya mau ngajak jamaah Islam itu yang ada di rumah untuk melihat terlebih dahulu ada sebuah video tayangan tentang suami istri berkelahi dan nyebur ke sumur nyebur ke dalam sawah. Bukan sumur Iya. sawah. Sawah itu ada sumurnya, mungkin jauh tapi jauh. Iya. Saya kan Kita lihat aja hostnya, deh, saya kita bebas lihat aja dong, deh. saya yang baca. Ini dia tayangannya. Ya. Bukan, bener kan? Lihat nggak sumurnya tadi? Sumurnya jauh. Sumurnya Nggak ada. Sebenarnya begini sih. Itu sebenarnya sih karena niatnya mungkin mau liburan. Tapi karena dalam perjalanan itu mobilnya terbalik mau liburan. enggak juga sih. Iya. Karena kan kemungkinan besar ini pemicunya adalah pertengkaran sehingga tidak konsen. Oh, bisa jadi. Apa sih Mama? Wah, terbalikin mobilnya. Jangan dong, Nggak ada orang sengaja. Gitu, ya. Kalau dia mati jatuhnya bunuh diri. Tapi jangan begitu juga. Maksudnya nih suami istri ini harus sering dipupuk. Tapi gini ya, untuk mencegah getaran cinta yang berkurang dalam Islam, apakah pasangan itu selalu jujur? Nah, ini mohon izin Ustaz Syam nih. Wah. Mungkin Ustaz Syam kan juga punya masa lalu, banyak cewek-cewek yang suka Ustaz Syam. Nggak boleh Iya kan? bahas. Kita membahas enggak, masa depan. Saya lagi bahas masa depan. Cuma kan namanya perempuan itu kadang-kadang tuh penasaran, kepo. Bener ya? Kepo. Terus saya nanya, kamu dulu pernah dekat sama siapa aja? Yang biasa Ustaz Sam lakukan mungkin biasa terjadi. Kita pernah foto di sini ya. Padahal bukan sama dia. Itu gimana Ustaz Syam? Perlu nggak cerita sama pasangan? Mohon izin. Masa lalu kita gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru Iya, Mas Fadli serta guru-guru kami yang di belakang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Apakah seorang suami ketika berada di suatu tempat mesti share lokasi kepada istrinya? Apakah seorang suami mesti memperkenalkan setiap teman-temannya atau rekan-rekannya terhadap istrinya? Apakah seorang suami mesti jujur kepada istrinya tentang isi dompetnya? Apakah seorang suami mesti menceritakan seluruh masa lalunya terhadap pasangannya? Begitu pula sebaliknya, seorang istri menceritakan masa lalunya kepada suaminya. Maka kita bahas yang pertama dulu. Apakah seorang pantas untuk menceritakan masa lalunya? Jikalau itu adalah aib dan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita agar tidak mengungkit kembali dosa tersebut, apalagi berbangga dengan dosa tersebut. Ada orang yang berbangga mungkin dengan pasangannya. Kalau nggak sama kamu mah dulu saya sama ini, dulu saya sama ini, dulu sama saya sama ini. Padahal mereka sadar bahwa itu adalah hubungan yang tidak halal. Maka yang pertama, mengungkit atau membuka kembali dosa masa lalu atau maksiat masa lalu adalah sesuatu yang diharamkan, karena bisa jadi malaikat kembali mencatatnya sebagai perbuatan yang buruk. Itu yang pertama. Yang kedua, kejujuran dalam hal lokasi misalnya. Seorang suami share lokasi kepada istrinya. Haruskah demikian? Itu mesti pembicaraan sebelumnya. Namun kalau kita lihat efek baiknya, manfaatnya itu luar biasa. Jangan sampai kejadian seperti yang ada di VT tadi. Subhanallah. Kalau mungkin mobil kebalik, bagus kalau lagi sama pasangan. Tapi kalau lagi sendirian, nggak ada yang tahu dia lagi di mana. Subhanallah. Maka manfaatnya lebih besar. Maka sebaiknya seorang suami memberitahukan dia kemana. Walaupun dalam Islam tidaklah seorang suami meminta izin kepada istrinya. Tidak wajib seorang suami ingin keluar rumah, izin keluar dulu ya, izin main dulu ya. Kenapa? Karena yang butuh izin adalah seorang istri kepada suaminya. Namun suami yang menghargai istrinya adalah memberitahukan ia mau kemana. Apalagi biasanya seorang istri sudah hafal daripada jadwal suaminya. Oh, kalau jam 4 subuh dia berangkat syuting. Oh, kalau jam segini dia pengajian. Oh, kalau jam segini dia ke kampus, jam segini dia seperti ini. Maka sudah hafal, tapi sebaiknya memberitahukan saya sudah di sini, saya sudah di sini. Yang ketiga, kalau kita membahas tentang daripada
kejujuran ini tentu saja Nabi SAW mengingatkan bahwasanya jujur mengantarkan kepada kebaikan. Jadi kalau jujur mengantarkan kepada kebaikan dan Nabi SAW sudah menjanjikan hal tersebut, tidak mungkin Nabi SAW ingkar dalam janjinya. Tidak mungkin Nabi SAW menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Bisa saja kita mengatakan kejujuran itu bahaya, namun ternyata kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan tentu saja kebaikan itu mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya sesuatu terjadi, permasalahan terjadi karena ketidakjujuran satu sama lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ba'dan aqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." Semua yang berikrar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah dengan orang-orang jujur, atau jujurlah kalian atas segala perkara yang kalian miliki. Terlebih lagi ini adalah masalah rumah tangga. Betul. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Wallahu ta'ala. Jadi kalau gaji gimana? Gaji perlu ngomong gak gaji saya sekian gitu. Iya, Jujur perlu masalah gaji. lah. Ini kan saling menghormati. Selalu menghormati, Jadi pengatur saling uang menghargai. lebih pintar Masya istri Allah. jadinya ya. Setidaknya kalau nggak ngasih semuanya kepada istri, Iya. kasih tahu jumlahnya. Tahu lah. Ustaz. Jadi apa saya? Nanti buat istri yang baru kita nggak tahu. Ya kita lanjut lagi buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah. Jamaah. Nah nih ya, banyak hal-hal yang mungkin dilakukan suami istri ya seiring perjalanan menikah itu, banyak hal-hal yang mungkin bikin ilfil. Ilfil. Hilang feeling, sehingga getaran itu akhirnya semakin lama semakin menghilang. Nah, bisa nggak nih dijelasin? Karena di antara kita ini pernikahan yang paling lama ini adalah Ustazah Lulu. Oh, tahu aja. Iya, kelihatan dari mukanya. Paling lama maksudnya. Ini bisa dijelaskan. Getaran-getaran itu bisa hilang karena apa aja sih faktornya? Mau dijelaskan? Banyak sekali. Penjelasannya silakan. Bu. Iya, silakan. Silakan Mohon izin, tausiahnya, Kak Bu. Fadli, Ustazah, Iya. Ustazah Maulana. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma Ba'du. Ya semangat amma. Ba'du. Itu dia baru namanya semangat dalam kita berjihad di jalan Allah. Salah satunya berjihad adalah menikah. Tapi kebanyakan pemirsa ketika pernikahan itu sudah lama umurnya, padahal kita menikah adalah litaskunu ilaiha, mencari ketenangan dari pasangan kita. Lama-lama jadi ribut ilaiha, banyak ributnya. Contohnya apa? Itu tadi, tanpa disadari ya, kita ini dalam kehidupan berumah tangga bukan tambah sayang, malah tambah hilang getaran cinta. Karena kenapa? Banyak hal-hal yang tidak kita sadari, nggak sengaja atau bahkan sengaja, atau kita lupa dengan nasihat perkawinan ketika kita menikah dulu. Yang pertama, misalnya nih, kalau istri misalnya nggak bekerja nih, komplain tuh, padahal dulu di awal, ya udah kamu nggak usah kerja, aku aja yang bekerja, aku menjadi tanggung jawab buat kamu. Lama-lama Pak Ustadz, Lama. kamu ya udah nggak kerja, di rumah ngapain aja, nggak ada kerjaan kamu ya. Padahal pemirsa, seorang ibu atau seorang istri yang di rumah sebagai ibu rumah tangga itu banyak tugasnya. Cucian, setrikaan, masak, ngantar sekolah, jemput sekolah. Siapa coba yang ngejemput? Kalau bukan Berberes. seorang ibu. Nah. Beberes, bebenah, seperti itu. Datang-datang, kamu gak ada kerjaan ya. Lah, yang dia lihat pada saat main HP itu, padahal dia udah kerjain semuanya. Pas main HP terus, begitu. Ini nih, kadang-kadang ya, seorang suami gak ngeliat dari awal. Yang kedua apa? Ngebandingin istri atau pasangan dengan orang lain. Kamu tuh ya, gak seperti istri tetangga. Kenapa dibanding-bandingin? Padahal masing-masing orang memiliki kelebihan dan kekurangan. La tahtakir mandunaka falikuli syai'in maziyah. Jangan menghina, jangan ngebandingin pasanganmu, karena setiap sesuatu, setiap orang ada kelebihannya. Bukan begitu Kak Fadli? Betul. Seperti Bukan ya. bukan ya. Jadi ini kita ini lama-lama emang kadang-kadang kasih sayang tuh hilang. Kenapa? Ya lihat kekurangan mulu. Dulu pasangan saya seperti ini, sekarang seperti itu. Lah namanya juga hidup, makin lama makin sekarang seperti ini, ilfil ya kan. Nah yang ketiga, saking banyaknya kegiatan lupa ngucap terima kasih. Aduh ya Allah. Si istri udah masakin yang enak, suami udah ngasih biaya yang lumayan, kata terima kasih dapat terucap.
Boro-boro jazakillah khairon. Boro-boro barakallahu fikum. Padahal dalam surat An-Nisa dinyatakan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha. Kalau kita diberikan sesuatu yang baik, suami ngasih kita kebaikan. Kita ngasih kebaikan pada suami. Ada dong ucapan terima kasih. Jangan lupa terima kasih, minta Betul. tolong, Padahal maaf. istri udah banyak maklumin suami. Itu tidurnya dia. ngoroknya kenceng. Oh, itu dia Apa, tuh. tiba-tiba datdut gitu ya kan. Ya Allah, Dimaklumin sama banyak istri. banget ya. Yang namanya dulu waktu Iya. kita jaim-jaim ta'aruf. Ah. Pas udah menikah semua Terbuka. kelihatan terbuka. Jadi kita ini emang harus menerima kekurangan Masya kelebihan. Allah. Ya namanya juga Jazakillah khairan rumah kasiran. tangga. Terima ya kasih kan, kayak banyak. tangga gitu Iya, loh. namanya juga rumah dan tangga bertingkat-tingkat amin, gitu ya pasti. Rabbal alamin. Kesulitannya juga begitu. Itu Ya dia. Allah, ini kenapa sih teman saya? Coba, Kenapa nih? Ini ngapain sih? Ya aku udah dicariin istri lagi nih. Ya, ini kipas-kipas kenapa dia lagi ngebayangin apa sih? Maksudnya lagi ngebayangin apa? Udah kalau kayak gini nih LCD-nya udah kena. LCD-nya kena. Ganti LCD dong. Cariin pasangan nih kayaknya nih. Bentar. Cari pasangan nih. Demam. Ya Allah, ini mungkin karena kelamaan gak punya istri. Ngomongin istri Aduh, demam. gak enak ya. Ya udah deh, buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, jangan kemana-mana. Yang mungkin punya calon langsung aja kirim di kolom Jamaah komentar. bantuin jamaah. Bantuin. Mudah-mudahan cepat-cepat jodoh. Cari Kita akan segera pasangan. kembali, kita tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa Ini sih? kayaknya demam ini.